Halo adik-adik, selamat siang, ketemu lagi dengan Lose. Ya, kita bersyukur siang hari ini kita siap untuk beribadah, bersyukur kepada Tuhan melalui puji-pujian, berterima kasih melalui persembahan yang akan kita kumpulkan dan juga kita siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Adik-adik, sekarang tanggal berapa? Iya betul, sekarang tanggal 31 Januari. Tahun 2021, tidak terasa satu bulan akan kita lewati ya, bulan Januari, akhir bulan Januari hari ini ya. Sepatutnya kita bersyukur memiliki Tuhan, memiliki Allah yang terus-menerus memelihara kita, mencukupkan segala kebutuhan kita tiap-tiap hari. Allah memelihara kita pagi, siang, sore, dan malam. Jadi kita juga bisa bersyukur pagi, siang, sore, dan malam ya. Yuk adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan selamat pagi kepada Tuhan ya. Sekarang memang sudah siang, tapi kita akan mengingatkan untuk bersyukur mulai pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, dan kami akan menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Dan sebentar juga kami akan menyampaikan persembahan, bahkan kami akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat yang baru untuk kami semua. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo adik-adik. Seperti tadi kata Lose ya, yuk kita bersyukur mulai dari pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya adik-adik, selain Tuhan ya memelihara kita tiap-tiap hari, yang pasti Tuhan sudah memberikan hidup kekal untuk kita semua yang percaya ya. Jadi kita semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, adik-adik dan Lose ya, mama papa kalian, kita sudah seharusnya bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan sudah menebus kita ya. Oke, adik-adik kita mesti tetap memuji Tuhan. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan ya. Adik-adik tahu gerakannya ya. Jadi meskipun di rumah Lose di sini semua menyanyi dan melakukan gerakannya. Yuk Lose Dewi. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
sukacitaku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Iya, adik-adik, kita patut bersukacita karena selain Tuhan sudah menebus kita, ya kita tiap-tiap hari bersyukur. Ya, Tuhan itu memelihara bukan hanya adik-adik, Lose, orang Bandung, orang bangsa Indonesia, tapi seluruh bangsa di dunia. Anak-anak yang dari berbagai suku bangsa, ya. Adik-adik, kita tetap memuji Tuhan ya sambil mempersembahkan persembahan kita ya, sambil mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahannya bisa dengan dua cara. Yang pertama, dikumpulkan dulu di dalam amplop, nanti bisa dititipkan ke orang tua untuk dibawa ke gereja ya. Yang kedua, bisa ditransfer ya, minta tolong orang dewasa di rumah ya. Ya adik-adik, sambil mempersiapkan persembahan, kita angkat pujian Tuhan cinta semua bangsa. Semua anak dulu ya, baru semua bangsa. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi adik-adik. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Yuk kita sama-sama berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberi hati kepada kami, sukacita dan semangat untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan dan untuk menyukakan hati Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan rasa syukur kami melalui persembahan. Biarlah persembahan yang terkumpul bisa mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami dan juga bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Tuhan yang boleh memberkati setiap Lose yang mengelola persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik,
Tuhan mencintai semua bangsa di dunia. Hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Deborah ya. Pasti ada hubungannya dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ya. Oke. Mari kita siapkan hati kita, tapi kita akan menyambut firman Tuhan tetap dengan sukacita ya. Kita akan katakan Tuhan ada di mana-mana, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, di atas, di bawah. Dan yang terlebih penting Tuhan ada di mana? Iya, di dalam hati kita masing-masing ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan pujiannya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang, ku terbang, 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 terbang luas angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Sebab Engkaulah Yesusku. Adik-adik silakan duduk ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Deborah. Shalom adik-adik semua. Ya, kita sudah menyanyi puji Tuhan, mempersembahkan berkat-berkat kita buat Tuhan. Mari sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause Deborah mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami memohon ya Tuhan supaya Engkau mau berbicara kepada kami. Dan kiranya juga kami anak-anak-Mu ini boleh dengan taat, dengan disiplin, duduk, diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami yang masih kecil ini kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah Lause Deborah yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Lause Deborah mengajak adik-adik semua untuk membuka buku Alkitab adik-adik. Kita buka dari kitab Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-11,
ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nah, bagi adik-adik yang mungkin masih kesulitan membuka Alkitab, maka Lause juga minta kerjasama dari orang tua, papa dan mama untuk boleh membantu anak-anak yang masih belum bisa kesulitan membuka Alkitab sendiri, bisa membantu. Mengajarkan juga cara membuka Alkitab, cari pasal berapa, Kejadian, pasal 11 ayat 1 sampai 9. Ya, jika sudah mendapatkan semuanya, mari Lause mengajak kita semua membaca bersama-sama. Jadi adik-adik yang di rumah juga ikut baca bersama Lause ya. Menara Babel, 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Mari adik-adik, Lause mengajak kita akan menonton sebuah drama singkat dari Lause-Lause Sekolah Minggu. Pada awal masa manusia hidup di bumi, hanya ada satu bahasa dan satu logat yang sama. Tempat tinggal seluruh umat manusia masih berpindah-pindah. Mereka belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Maka sampailah mereka di tanah Sinear. Hai teman-teman semua, lihat, ini adalah tempat yang baik. Dataran yang sangat baik. Ini tempat yang bagus untuk tempat tinggal. Ya, betul sekali. Ya, bagus ya, bagus ya. Aku juga setuju. Yuk kita tinggal di sini. Setuju. Akhirnya umat manusia itu menetap di tanah Sinear dan mereka membuat batu bata untuk membangun sebuah menara. Mari kita dirikan buat kita sebuah kota yang indah dengan menara yang puncaknya sampai ke ujung langit. Ide yang sangat bagus sekali. Mari kita cari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Ini adalah rencana sempurna. Ayo kita akan menjadi penguasa yang mengatur bumi ini. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Let's go everyone, let's finish this building. Oh, I'm so excited. 你说什么？我听不懂。Are you talking about？你说什么？我听不懂。 Nyarios naon? Abi teu ngantos. We have to finish this building. Aduh itu orang benar-benar teu ngarti. Aneh ngomong naon sih? Aduh, I don't understand. Aduh tuh teu ngarti orang beneran ngomong naon beneran. Let's finish this. Hiji was
mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah adik-adik, demikianlah Lause-Lause membawakan drama. Apa yang terjadi kira-kira seperti yang kita baca barusan di Kejadian pasal yang ke-11. Ketika itu manusia itu begitu sombong karena mereka mau ngapain tadi adik-adik? Mereka mau mendirikan sebuah kota dan menara yang tingginya sampai ke langit. Supaya apa? Supaya mereka itu mencari nama. Mencari nama maksudnya mereka itu dapat nama baik dan mereka dilihat orang itu hebat. Mereka merasa diri bahwa wah kita punya menara yang sangat tinggi. Kita ini hebat. Bahkan sombongnya mereka itu adik-adik, mereka itu mau menyamakan diri dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Mereka justru mau, udah kita di sini aja, kita diem aja di sini menjadi penguasa atas tempat kita tinggal. Itu salah apa benar ya adik-adik? Jelas-jelas itu salah. Kenapa? Karena Tuhan melihat kesombongan manusia itu begitu jahat. Mereka itu mau menjadi penguasa, mau menjadi Tuhan. Kita lihat bagaimana ketika manusia itu merasa sombong, merasa mau menjadi Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena manusia menganggap bahwa kalau mereka adalah Tuhan, maka gak perlu lagi ada Tuhan. Kenapa? Karena mereka yang berkuasa, mereka tidak mau tunduk pada Tuhan, mereka mau seenaknya sendiri. Mereka mau buat kota, menara yang tinggi supaya mereka dapat nama dan tidak terserak ke seluruh bumi. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Justru Tuhan itu melihat betapa jahatnya mereka. Dan kita melihat bagaimana ya memang Tuhan itu yang punya kuasa. Tuhan itu lebih berkuasa dari manusia adik-adik. Maka dari itu Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Tadi di dalam drama ada 3 orang Lause yang tadinya bisa ngomong sama-sama dengan bahasa yang dimengerti. Tapi ketika Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka satu ngomong apa? Yang lainnya gak ngerti, yang lainnya mau ngomong juga gak saling mengerti. Lalu akhirnya mereka akhirnya justru tersebar ke seluruh bumi adik-adik. Nah itulah kenapa manusia itu memang kita harus sadar adik-adik. Kalau manusia itu bukan Tuhan dan manusia itu tidak bisa menjadi Tuhan. Apalagi manusia mau bilang, wah kita mau bikin nama kita baik. Kita mau menjadi penguasa atas bumi ini. Itu jelas sekali bukan seperti apa yang Tuhan mau adik-adik. Maka dari itu kita lihat bagaimana kesombongan manusia membuat manusia itu kemudian terpecah belah. Kemudian Tuhan memang berkuasa untuk menggagalkan semua rencana manusia. Karena rencana manusia itu jahat adik-adik. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan bagi dunia ini. Kita melihat dari firman Tuhan yang kita pelajarin hari ini dan dari drama singkat tadi, bagaimana kita sebagai manusia itu memang tidak boleh sombong adik-adik. Kesombongan adalah sebuah dosa. Dan mungkin saja adik-adik ataupun Lause di sini bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan loh adik-adik. Coba kita pikirkan, seperti apa sih contohnya sombong itu tuh kayak apa sih adik-adik? Mungkin kalau adik-adik bilang orang yang sombong itu seperti orang yang suka pamer, yang suka memamerkan. Oh mungkin bajunya bagus, lihat nih baju aku bagus, baju aku mahal, belinya di mall, merek-merek yang bagus atau bahkan belinya di luar negeri.
Mungkin kita juga bisa melihat orang tuh yang sombong itu orang yang pamer nilai ujian yang bagus. Wah, ulangan aku dapat 99, yang lain semua dapat 70. Mereka semua bodoh gitu ya. Itu orang sombong yang menyombongkan nilainya kalau di sekolah. Atau mungkin orang yang sombong yang, wah, kalau misalkan papa mama kita punya uang yang banyak, punya barang-barang yang bagus, teman-teman gak punya, kita merasa sombong, kita kasih lihat, kita pamerin ke teman-teman. Itu adalah kesombongan dan itu mungkin saja kita bisa melakukan seperti itu loh adik-adik. Kesombongan itu, kenapa sih kita bisa sombong begitu adik-adik? Kita bisa-bisa sombong kalau kita punya sesuatu, tapi kita pikir itu semua adalah karena kita hebat adik-adik. Contohnya ketika ada orang yang sombong karena dapat nilai bagus. Mungkin dia sombong karena merasa, oh iya saya pinter, saya belajar mati-matian. Saya belajar dari siang sampai malam mau tidur, belajar terus gak ada istirahatnya. Jadi wajar aja nilai saya 100, yang lain sih pasti nggak belajar, makanya nilainya cuma 70, ada yang 50 lagi bahkan. Tapi adik-adik kita untuk menjadi tidak sombong, kita harus sadar, kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita mendapatkan nilai yang baik, kita punya barang-barang yang bagus dikasih sama orang tua kita atau dari orang-orang sekitar kita, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ketika kita merasa diri kita hebat, maka kita menjadi orang yang sombong. Dan dari kisah Menara Babel ini kita belajar bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tuhan membenci kesombongan manusia. Maka Tuhan ingin manusia itu menjadi manusia yang tidak sombong. Nah, jadi hari ini kita mau belajar supaya kita ini kalau punya kepandaian. Lalu saya yakin di sini anak-anak pasti anak-anak yang pandai. Anak-anak yang rajin, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita sadar bahwa semua itu pemberian Tuhan. Jadi kita gak boleh menyombongkan atau memamerkan apa yang kita punya. Atau kalau misalkan apalagi yang kita punya itu mungkin teman-teman kita ada yang tidak punya. Kita tidak boleh menyombongkan itu karena Tuhan tidak suka dengan anak yang sombong. Kemudian dengan apa yang kita miliki, dengan kepandaian kita, dengan mungkin ada di sini anak-anak yang jago nyanyi, yang sudah belajar main piano, belajar main gitar, bisa digunakan bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk pamer, suara saya bagus, saya jago main piano, saya jago matematika, tapi justru untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dengan melayani Tuhan ataupun membantu mungkin teman-teman kita yang butuh bantuan di sekolah, butuh bantuan mungkin adik-adik kita di rumah, lagi school from home ya, adik-adik kita mungkin kesulitan, kita bantu untuk mengajarkan mereka dengan kepandaian yang kita punya. Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk supaya kita tidak sombong, tapi juga kita mempunyai kelebihan kita gunakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, membantu orang lain. Dan kita menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan jika kita diberi kepandaian, jika kita mempunyai berkat-berkat orang tua kita bisa punya gaji yang cukup yang untuk bisa kita beli makan, kita beli barang-barang. Itu semua adalah pemberian Tuhan, jadi kita harus bersyukur dan tidak boleh menyombongkannya. Yuk, langsung mengajarkan satu ayat hafalan yang akan kita hafalkan dari Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu.
Ayo sekali lagi ya, sama-sama lause kita menghafalkan ayat hafalan ini. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak suka dengan kesombongan manusia. Dan Tuhan ingin anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang tidak sombong. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak sombong, dan juga ketika kami punya kelebihan, kami menggunakan kelebihan itu untuk melayani Tuhan dan untuk membantu sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Terima kasih juga untuk ibadah sekolah minggu yang boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sampai ke dalam akhir ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Kita akan kembali berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu di minggu depan. Jadi adik-adik, kita sampai jumpa lagi dengan lause-lause yang lainnya juga di dalam ibadah sekolah minggu GKIM Hosana minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan berkati.